Ya, kita dengarkan dulu perwakilan dari teman-teman ya demo SDUWHV. Nah, siapa yang mau ngomong? Tapi nggak putar video lagi ya. Cukup. Nanti videonya yang boten-boten nanti. Baik, teman-teman hadir berapa orang? Hah? Banyak. Coba tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Gitu. Baik, siapa yang mau ngomong? Bergantian. Izin Pak saya. Ya, 10 menit cukup? Atau 5 menit? Cukup Pak. Oke, silakan. Ya. Yang terhormat kepada pimpinan Pak Willy Aditya selaku pimpinan Komisi 13 beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Dirjen Imigrasi dan juga pihak Ombudsman. Selamat pagi Pak, salam kenal, saya Delicia. Izinkan saya di sini untuk memberikan beberapa pendapat kami melalui kronologi kami pada saat melakukan WAR SDUWHV di tanggal 15 Oktober dan 17 Oktober. Di tanggal 15 Oktober itu dimulai dari pukul 9 di mana pendaftaran dibuka. Dan di jam 9 itu pun siaran langsung dari Dirjen Imigrasi menayangkan kalau pembukaan itu sudah dimulai, dan juga dilihat di situ juga bahwa ada beberapa yang sudah terverifikasi pada pukul 9 tersebut. Namun ada beberapa kendala yang terjadi pada saat di tanggal 15 Oktober tersebut, yaitu perubahan mendadak dari syarat minimum bank reference, di mana bank reference seharusnya adalah 5.000 Audi atau sekitar 52 sampai 53 juta. Tetapi tiba-tiba dirubah menjadi 60 juta dan nilai IELTS yang seharusnya overall di 4,5 menjadi 4,5-nya per band gitu. Lalu di tanggal 15 itu juga terjadi juga tombol ajukan permohonan yang menghilang di sebagian besar peserta SDUWHV pada tanggal 15 Oktober. Dan ini terjadi hingga sore hari. Jadi di mana kita benar-benar di depan monitor hanya mencet nomor refresh dari pagi sampai sore, tapi tombol ajukan permohonan itu tidak ada. Habis itu selanjutnya dilanjutkan dengan tiba-tiba tombol login pun tidak ada. Kami tidak bisa login, tiba-tiba tombol loginnya pun tidak ada. Dan tidak bisa diakses. Jadi kami benar-benar bingung dan frustasi pada saat itu, di mana kita hampir mungkin 10 sampai 11 jam hanya di depan komputer. Kita sampai kami takut untuk meninggalkan komputer karena kami takut tiba-tiba akses bisa dilanjutkan kembali. Pada pukul 20.44 Dirjen Imigrasi mengeluarkan statement pengumuman penundaan WAR SDUWHV menjadi tanggal 17 Oktober. Boleh di next Pak? Ya, ini adalah beberapa gambar kronologi isu dari SDUWHV. Yang pertama adalah yang kronologi login, tombol loginnya hilang. Yang kedua adalah salah satu surat yang di-share pada saat di live SDUWHV yang pertama keluar langsung di-share di live. Habis itu yang ketiga adalah bukti bahwa saldo minimum tiba-tiba berubah. Yang seharusnya 5.000 Audi itu sekitar 52 sampai 53 menjadi 60 juta. Ya, dan ini beberapa juga sih beberapa bukti-bukti yang mungkin kami temukan dari beberapa pihak yang juga merasakan keresahan kami ini. Ya, boleh di next saja Pak. Ya, oke. Ya, di next saja Pak.
Oke, ini sebelumnya apa? Sorry. Ya, ini tuh ada salah satu teman kami yang juga merasakan di tanggal 15 itu dia sudah berhasil masuk form, tetapi tertolak karena bank reference-nya kurang dari 60 juta. Mungkin boleh ini boleh diputar Pak kalau yang ini. Ya, iya, jadi dia gagal karena saldonya sekitar 58 juta. Padahal seharusnya kalau secara 5.000 Audi itu sudah masuk dalam persyaratan gitu. Cuma sayangnya teman kami ini karena jauh dari luar kota, makanya kami mewakili suaranya bahwa mereka juga menuntut sebuah keadilan di mana di tanggal 15 itu sebenarnya mereka sudah bisa dapat gitu. Tapi kenapa dengan tiba-tiba ada perubahan persyaratan bank reference ini, mereka jadinya nggak bisa gitu untuk dapat SDU-nya gitu. Oke, boleh di next. Ya, ini merupakan klarifikasi dari Ditjen Imigrasi melalui Instagram. Ini tuh malam setelah mereka mengeluarkan pengumuman untuk penundaan war SDUWHV ke tanggal 17 gitu. Jadi mereka udah melakukan klarifikasi bahwa IELTS dan bank reference seharusnya sesuai dengan persyaratan yang pertama 5.000 Audi dan 4,5 untuk IELTS overall. Seperti itu. Boleh next Pak. Kita lanjutkan dengan kronologi pada tanggal 17 Oktober 2025. Seperti biasa, jam 9 pagi dimulai warnya. Pada saat itu, tombol ajukan permohonan itu muncul. Tetapi pada saat kami pencet berkali-kali itu tidak masuk ke dalam akses formulir sama sekali. Jadi cuma hanya dipencet, tetapi hanya munculnya tidak bisa melanjutkan permohonan seperti itu. Jadi gagal. Lalu ketika di jam 11 muncul poin kuota di mana kuotanya itu tertulis 1/5.420. Lalu servernya kemudian down dan tiba-tiba tertulis kami sedang melakukan pemeliharaan. Boleh di next saja Pak? Ya. Seperti ini tampilannya, kami sedang melakukan pemeliharaan di jam 11. Lalu ketika kami refresh kembali, lalu tergantikan lagi menjadi tampilan mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda, SDUWHV akan dibuka kembali jam 2 untuk ibadah sholat Jumat. Jadi kami kembali menunggu lagi dari jam 11 hingga jam 2 siang gitu, tanpa melakukan apa-apa, tanpa mengisi form sama sekali. Jujur di sini kalau karena aku booking warnet, billingnya jalan terus tuh, tapi tetap harus menunggu kan, namanya juga warnet gak bisa dihentiin billingnya. Jadi ya udah kami terpaksa menunggu hingga jam 2 di situ sambil berharap kalau refresh muncul gitu. Gitu Pak. Oke. Ya ini boleh di next lagi Pak selanjutnya. Ya kurang lebih munculnya seperti ini. Jadi ketika dipencet itu tidak bisa, boleh lihat di videonya sih Pak. Jadi tombol ajukan permohonannya tuh memang ada biru, tapi pas dipencet itu selalu tulisannya tidak bisa melanjutkan permohonan. Ya seperti itu. Ini bahkan ada salah satu teman kita yang mungkin pakai lebih dari 4 tab demi mencari mana yang bisa dapat aksesnya gitu. Lalu kita next. Oke, di jam 2 siang
itu kan kalau menurut dari timeline waktu jam 2 siang seharusnya perbaikan sudah selesai dan juga sholat Jumat sudah selesai. Maka harusnya war dapat dilanjutkan. Namun di jam 2 itu kami sudah refresh berkali-kali, tapi tampilan sholat Jumat itu masih terus tertampil di sana. Jadi kita refresh terus, kita menunggu hingga 1 jam, akhirnya di jam 3 tiba-tiba beberapa orang bisa mengakses website di mana bisa login lagi dan bisa masuk ke tampilan home lagi. Lalu kuota tiba-tiba terisi ke 3/5420. Lalu kita tetap merefresh nih Pak, karena posisinya kami belum ada tombol pengajuannya sama sekali di jam tersebut. Lalu pada saat mungkin setengah 4 sampai jam 4 itu tiba-tiba terjadi lonjakan kuota di mana menjadi sekitar 4.000-an per 5.420. Dan tiba-tiba juga beberapa teman-teman kami atau beberapa orang mungkin ada memiliki tombol tersendiri, yaitu tombol permohonan yang tiba-tiba muncul di antara home dan login gitu. Oke. Lalu pada saat sore beberapa kebanyakan dari kami tombol ajukan permohonan kembali tidak bisa di login gitu. Namun kuota terus berkurang dan akhirnya habis. Tapi ada beberapa peserta, karena kan kami punya grup ya, dan grupnya itu mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 orang per grup gitu. Jadi mulai ada yang foto-foto nih, aku dapat email reminder seperti itu. Kita sempat panik dan aku pun panik, aku langsung cek email, aku dapat gak ya gitu kan. Soalnya aku sempat dapat tombol ajukan permohonan tapi pasti pencet gak bisa gitu. Jadi itu lumayan bikin kita jadi lumayan chaos waktu itu di warnetku. Jadi kita benar-benar, lu dapat email gak? Kamu dapat email gak? Nggak dapat gitu. Tapi ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Jadi kita lumayan agak terguncang lah di sana. Lalu setelah itu kami menunggu terus, kami refresh dari jam 9 pagi. Kita masih belum ada keputusan kita harus lanjutin war atau seperti apa gitu. Kita benar-benar masih nunggu di depan dengan posisi billing yang masih berjalan. Dan di jam 9 Dirjen Imigrasi mengeluarkan statement melalui postingan Instagram bahwa mengumumkan bahwa war telah berakhir dan kuotanya sudah terpenuhi gitu. Oke. Lalu di tanggal 17 ini ada beberapa anomali yang juga kami temukan, di mana masih ada beberapa peserta yang masih melakukan pengisian formulir setelah tanggal 17 Oktober ketika informasi kuota penuh itu sudah dikeluarkan gitu. Ternyata jadi ada beberapa juga yang masih lolos atau masih mendapatkan SDU-nya di luar tanggal tersebut. Ya, boleh di sebelumnya sih Pak, sorry. Pemikiran ya. Menarik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sih untuk tampilannya waktu itu, yang tiba-tiba full ada di bawah. Jadi begitu full tapi tetap tombolnya nggak ada kalau di kami, seperti itu sih. Oke, kalau dari kronologi sih kurang lebih yang kami rasakan adalah seperti itu di tanggal 15 dan di tanggal 17. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, izin pimpinan. Emang udah diizinin? Izin pimpinan. Hah? Izin pimpinan. Serius? Ya, lanjut. Pimpinan, jadi dari bukti-bukti yang sudah ditampilkan oleh Sebelum ngomong perkenalkan. Oh iya. Tak kenal maka Mohon maaf. sayang. Buku pimpinan. Perkenalkan, nama saya Andreas. Jadi di sini kami menampilkan bukti-bukti serta kronologi yang sudah dipaparkan oleh Delicia, dan kami juga menghadirkan orang-orang yang mengalaminya langsung juga, pimpinan. Jadi kalau misalkan pimpinan ingin menanyakan untuk testimoni dari orang-orang yang mengalami pada saat pelaksanaan, ya. Andreas, ikut war dari mana? Aku ikut war di BSD, Pak. Oke. Felicia tadi ikut war dari
Sama Pak, kita satu warnet. Oh, satu warnet. Iya, Bukan dari Kroasia kan? Bukan, Pak. Tapi nah kalau ini bahas tentang peserta SDWHV yang melaksanakan war yang dari luar negeri tadi yang Bapak bilang itu bukan dari Kroasia, Pak. Jadi ada teman kita yang dari Padang mungkin ingin testimoni, Pak. Kemarin asinan kan gue juga Enggak, pernah ini lanjut aja dulu. Oke. Jadi teman kami di sini, dia ini kelahiran dari Padang, tinggal di Malaysia, Pak. Nah, cuman pada saat pelaksanaan war, menurut aturan itu tidak bisa melaksanakan war di luar negeri. gado-gado. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan melakukan war di Indonesia karena dia mentaati aturan yang sudah ditentukan. Cuman pada kenyataannya ada beberapa video yang di sosial media itu beredar, ada beberapa peserta SDWF yang melakukan war di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Australia, dan ada bukti-buktinya juga, Pak, ditampilkan di PowerPoint yang sudah kita siapkan. Gitu. Terima kasih, Pak. Siapa yang mau testimoni itu? Lo pernah nanya Ya. sama tetangga lo, Kamu maju aja di belakang nggak kelihatan. kenapa sih buah udah manis di asin? Ah, itu. Nggak, di samping tuh aja. Tarik kursi satu. Tapi itu kemarin gue biasa gitu. Asinannya gue beli 2, Ayo, terus yang sekarang kan anaknya kan Dwi namanya. Dulu nyokapnya udah meninggal. Namanya nyokapnya gado-gado poito. Tapi tambahin nih cabe sama pakai bumbu kacang Bang. Iya. Perkenalkan, nama saya Adinos, saya dari Padang. Des, cemburin ke kuah. Wah, cakep banget Jul. Dalam setahun terakhir ini saya memang bekerja di Malaysia dan saya mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk war SDWHP. Alhamdulillah, enak emang. Saya balik ke Indonesia, khususnya Padang, untuk melakukan war Tapi emang dikarenakan proses aja. Emang dia peraturan sengaja kalau lu dari Dijen Imigrasi tidak diperbolehkan war digerusin di cabe aja, gerusin luar cabe. Indonesia. Itu kata dia. Tetapi ada orang yang war di luar Indonesia dan mendapatkan, dan saya merasa itu saya tidak mendapat keadilan. oke. Tadi kan udah disampaikan kan? Itu testimoninya apa nih? Bukti yang dari luar negeri itu bisa ya? Coba, kamu punya bukti yang dari luar negeri? Punya Pak. Coba tayangkan. Bang Do, Bisa. Gua juga belum paham. Ongkos ya. Ya. Izin Pak, slide 24. Ya. Yang mana? Kalau ini beberapa bukti teman-teman seperjuangan kita yang war di luar negeri dan bisa mendapatkan SDU-nya, Pak. Jadi contohnya tuh ada yang di Thailand dan ada yang di Jepang dan dia dapat SDU-nya, Pak. Untuk videonya bisa diputar. Video apa ini? Izin pimpinan, izin. Jadi ini adalah bukti kenapa peraturan yang diterbitkan oleh Dijen Imigrasi kan harus melakukan war di Indonesia, Pak. Nah, video ini di situ dia bilang warnya bisa dilakukan di negara Jepang. Di situ ada bendera Jepang ya, Pak. Dan ada beberapa bukti chat ini di sini mereka mengakui untuk melakukan war itu di luar negeri. Oke, terima kasih. Lanjut, tapi kita minta penjelasan yang lain ya. Jadi saling melengkapi, tidak kemudian mengulang apa yang sudah disampaikan. Silakan. Ada lagi? Cukup? Beli? Ada yang mau disampaikan? Atau mau bebek tepi sawah? Izin pimpinan yang terhormat Dewan Komisi 13 DPR RI serta pimpinan PLT Dirjen Imigrasi serta pimpinan Ombudsman.
Terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami diterima lagi untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan, serta kami harap dengan adanya pertemuan kali ini bisa memberikan solusi bagi kami yang sedang mencari keadilan. Begitu saja. Nanti akan ditambahkan pimpinan. Itu ketua atau ketut itu? Di sini kelihatannya ketut itu tulisannya. Nyoman saya, Pak. Oh, Nyoman. Ya, bercanda. Baik, kita sudah dengar dari teman-teman demo SDUWAV.